Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi Bapak dosen pengampu, Bapak Wirabuana, dan teman-teman semua. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai perintah-perintah yang ada di DML seperti insert, delete, update, select, dan bagaimana menggunakan perintah-perintah tersebut di command prompt. Nah, sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu ya bahwa DML itu adalah sebuah metode query yang dapat digunakan apabila DDL telah terjadi. Sehingga fungsi dari query DML ini berguna untuk memanipulasi data yang telah dibuat sebelumnya pada praktik DDL di tugas sebelumnya ya. Setelah presentasi ini, teman-teman bisa lebih memahami dan mengetahui mengenai DML dan perintah-perintah yang ada di dalamnya, maka pastikan teman-teman ikutin presentasi ini sampai selesai. Sebelum memulai, pastikan MySQL sudah diaktifkan dengan cara buka Laragonnya terlebih dahulu, kemudian klik Start Call, kemudian baru kita masuk ke command prompt. Nah, seperti ini. Untuk masuk ke Laragon, untuk masuk ke MySQL, kita ketikkan MySQL -u root seperti ini, klik enter. Setelah masuk, kita show database. Gunanya untuk mengetahui kita punya database apa saja. Nah, di sini saya punya database apotik, basis data, dan sebagainya ya. Nanti saya ingin menggunakan perintah-perintah DML untuk memanipulasi data yang ada di kampus, maka saya menggunakan perintah use campus. Jika teman-teman ingin menggunakan perintah-perintah DML untuk memanipulasi data pada database apotik, basis data, atau database teman-teman tinggal mengganti dengan use database apa yang ingin kalian gunakan. Kemudian klik enter. Setelah itu, kita harus tahu dulu tabel apa saja yang ada di dalam database kampus. Jadi saya mengartikan show tables. Di sini saya punya tabel dosen, tabel mahasiswa, dan tabel matkul ya. Misalnya saya ingin menggunakan perintah untuk memanipulasi data yang ada di tabel mahasiswa. Jadi saya harus tahu dulu kolom apa saja yang ada di dalam tabel mahasiswa dengan cara mengartikan describe mahasiswa seperti ini. Nah, misalnya nih saya ingin memasukkan data menggunakan perintah DML. Kita bisa mengartikan seperti ini ya teman-teman, insert into mahasiswa misalnya. Nanti saya berikan penjelasan di akhir. Di sini insert into mahasiswa, kita ketikkan NIM yang ada di tabel ya, NIM nama jurusan, kemudian angkatan, kemudian IPK, selanjutnya values. Kita juga ketikkan harus sesuai ya, misalnya kita masukkan NIM-nya tuh 2505552001. Seperti ini, kemudian namanya Neni, Irma misalnya, kemudian jurusan TI misalnya, angkatan 2025, kemudian IPK misal 399 seperti ini, jangan lupa titik koma, kemudian klik enter. Nah, untuk mengetahui apakah data ini sudah masuk, kita gunakan select bintang, kemudian from mahasiswa ya, jangan lupa from mahasiswa seperti ini, kemudian klik enter. Nah, di sini kita berhasil memasukkan datanya ya teman-teman. Jadi, guna dari perintah insert into di DML ini adalah untuk memasukkan data atau menambah data mahasiswa baru secara lengkap agar bisa diproses pada operasi DML lainnya. Jadi insert into ini digunakan untuk menentukan tabel tujuannya. Tabel tujuan yang kita inginkan adalah mahasiswa. Jadi kita ketikkan perintah insert into mahasiswa seperti itu ya. Kemudian NIM, nama, jurusan, angkatan, dan IPK ini adalah kolom mana saja yang ingin kita isi secara manual. Kemudian value di sini adalah baris data baru yang ingin dimasukkan. Jadi baris data baru yang ingin kita masukkan adalah ini, NIM, nama, jurusan, angkatan, dan IPK.
Kemudian, select bintang from mahasiswa ini digunakan untuk memastikan bahwa data sudah berhasil masuk. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan cara pengacekan seperti berikut. Select bintang, kemudian from mahasiswa, where 2505, where NIM-nya 2505552001. Nah, untuk mengecek apakah data kita tadi sudah masuk, kemudian klik enter ya. Nah, seperti ini. Data akan ditunjukkan seperti ini ya, teman-teman. Jadi, selain menggunakan select bintang from mahasiswa, teman-teman juga bisa menggunakan perintah yang lebih spesifik untuk mengetahui apakah data dengan NIM 2505552001 sudah masuk atau belum. Selanjutnya, saya akan menggunakan perintah di DML yang kedua untuk memasukkan data lebih dari satu baris sekaligus. Kalau misalnya memasukkan data satu-satu kan pasti akan lama ya teman-teman. Jadi kita coba memasukkan banyak baris sekaligus dalam satu statement supaya lebih cepat. Caranya, ketikkan perintah insert into mahasiswa seperti ini. Kemudian NIM, nama jurusan, NIM nama jurusan angkatan, kemudian IPK, nah, value, misalnya 2505552002, kemudian namanya Putu Devi, jurusan TI, angkatan 2024 misalnya. IPK 399 seperti ini. Kemudian pakai koma ya teman-teman. Kemudian kita masukkan lagi NIM, misalnya 2505552003. Kemudian dengan nama Ricardo, kemudian jurusan TI, angkatan 2023, misalnya IPK 388, kemudian ketikkan titik koma dan klik enter. Nah, setelah itu kita lihat ya menggunakan perintah yang sama tadi, select bintang mahasiswa untuk memastikan apakah data kita sudah benar-benar masuk seperti ini. Kurang from ya, jangan lupa mengetikkan select bintang from mahasiswa. Nah, sudah berhasil masuk ya teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin memasukkan banyak data sekaligus tanpa harus satu-satu seperti tadi, teman-teman bisa menggunakan perintah insert into mahasiswa, tetap mengetikkan kolom-kolom sesuai dengan urutan, yaitu NIM, nama, jurusan, angkatan, IPK, sesuai yang ada di tabel seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman bisa langsung menulis saja values dalam kurung ya, data yang ingin dimasukkan. Kemudian jangan lupa tanda koma di belakang. Jika teman-teman ingin memasukkan data lagi, jangan lupa tanda koma di belakangnya, sehingga akan menghasilkan data yang seperti ini. Selanjutnya, saya akan mencoba perintah DML yang ketiga, yaitu untuk menginsert memakai fungsi SQL. Misalnya saya ketikkan insert into mahasiswa, NIM, nama, jurusan, angkatan, IPK, kemudian values-nya seperti ini. Misalnya
2505552004 dengan nama Kade Arya ya misalnya, tapi saya menggunakan ini dulu, saya menggunakan fungsi SQL dulu. Nanti saya akan jelaskan di akhir. Nah, di sini maksudnya adalah kita menggunakan perintah upper di sini ya, teman-teman. Jadi, upper ini itu digunakan untuk mengubah nama menjadi huruf besar semua. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Show bintang from mahasiswa. Show bintang. Nah, jadi hasilnya akan seperti ini ya. Gunanya fungsi upper ini untuk membuat nama yang ada di dalam kurung ini itu menjadi kapital semua. Sehingga nama di dalam database mahasiswa ini itu menjadi Kade Arya seperti ini. Kade Arya dengan huruf kapital semua. Selanjutnya, saya akan mencoba perintah DML untuk membuat sebuah mata kuliah. Caranya seperti ini. Insert into matkul. Coba kode sebentar teman-teman, saya cek dulu ya kolom-kolom yang ada di tabel mata kuliah saya. Seperti ini. Nih, jadi di sini ada kolom kode, nama matkul, kemudian SKS ya. Nah, untuk memasukkan data kita tuh harus tahu dulu teman-teman, kolom-kolom yang ada di mata kuliah itu apa saja. Jadi kita nanti bisa memasukkan data value-nya dengan terurut dan sesuai dengan yang ada di dalam kolom ini. Kemudian baru kita ketikkan perintah untuk memasukkan data matkul ya, misalnya insert into matkul, kemudian kode, nama matkul, kemudian SKS, value misalnya kita buat sendiri kode matkul, misalnya kodenya if 201, kemudian mata kuliahnya basis data, kemudian SKS-nya 3 SKS ya, misal seperti ini. Lalu klik enter. Ini menunjukkan kita tuh menambahkan data mata kuliah baru dan kolom kode ini adalah primary key. Kita tunjukkan seperti ini ya teman-teman. Jadi kodenya ini adalah primary key, dia itu unik. Dia tidak memiliki kesamaan dengan kolom-kolom lain atau nama-nama yang lainnya. Dia tuh berdiri sendiri ya. Kemudian misalnya kita ingin menambahkan matkul lain ya, kita menggunakan perintah yang sama, insert into matkul, misalnya kode, nama mata kuliah, kemudian SKS, seperti ini. Value, jangan lupa, value itu data yang ingin kita masukkan per barisnya itu.
Misal saya menggunakan kode if 202 untuk nama mata kuliah algoritma SKS-nya 2 saja misalnya ya. Kemudian seperti ini. Nah, ini kita sudah berhasil menambahkan data baru pada tabel mata kuliah. Kita cek menggunakan select bintang, kemudian from matkul. Seperti ini. Di sini sudah ada 2 mata kuliah ya dengan kode yang berbeda. Nah, perintah selanjutnya saya ingin mencoba untuk mengupdate IPK mahasiswa misalnya. Kita gunakan sekarang perintah update yang ada di DML. Caranya adalah update mahasiswa, kemudian set IPK-nya berapa, misalnya 390, where NIM, untuk NIM kita ingin merubah untuk NIM 2505552002 misalnya ya, 2505. Nah, misalnya seperti ini, kemudian ini sudah berhasil ya teman-teman. Kita coba lihat di select bintang from mahasiswa seperti ini. Nah, jadi di sini sudah berubah ya teman-teman. Dari yang tadinya IPK Putu Devi itu adalah 3,99, sekarang menjadi 3,90. Nah, kita tadi menggunakan perintah update mahasiswa, kemudian set IPK. Maksudnya adalah update mahasiswa di sini kita mengubah data di tabel mahasiswa. Kita update mengubah data di tabel mahasiswa. Kemudian kita set IPK-nya berapa? Kita tentukan IPK untuk kolom, kita menentukan atau setting untuk kolom apa? Kolom IPK kan, kolom IPK yang ingin diubah. Kemudian kita setting berapa sih yang ingin diubah, 390 seperti ini ya. Kemudian where NIM ini digunakan untuk mencegah semua data terupdate. Jadi kita hanya ingin mengubah NIM 2505552002. Kalau kita tidak menggunakan where NIM ini, maka semua data IPK di sini tuh akan berubah ya teman-teman. Misalnya seperti ini. Kita update mahasiswa. Ya, kita update mahasiswa. Kemudian kita set, misalnya kita ingin mengupdate jurusan. Maka kita ketikkan perintah seperti ini ya. Kita set jurusannya, misal kita ganti jadi DKV. Tapi kita tidak mengetikkan perintah where NIM. Where ya, kita tidak mengetikkan perintah where atau perintah untuk data mana yang ingin dirubah secara spesifik begitu. Jadi jika kita tidak menggunakan ini, nanti semua yang ada di sini itu akan berubah ya teman-teman. Contohnya seperti ini, update mahasiswa. Coba update. Kemudian set jurusan sama dengan kedokteran. Intinya pokoknya jika kita tidak menggunakan where NIM, maka semua data itu akan diubah ya teman-teman. Jadi harus menggunakan where berapa gitu. Kita lanjut saja ke perintah selanjutnya, yaitu untuk mengupdate 2 kolom sekaligus. Caranya seperti ini. Caranya update mahasiswa misalnya. Kemudian set
namanya. Misal saya ingin merubah di sini nama Putu Devi. Dua lima nol lima 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 2002 seperti ini ya. Nah, setelah berhasil, kita coba cek apakah data benar-benar berhasil dimasukkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi pada contoh ini, perintah ini tuh mengubah dua kolom sekaligus, yaitu kolom nama dan kolom name. Kolom nama dan kolom jurusan maksud saya. Untuk baris yang memiliki NIM 25055520002 ya, artinya data mahasiswa dengan NIM ini akan diperbarui namanya dan juga dipindahkan jurusannya. Tapi tadi saya salah nulis ya, harusnya saya pindah atau ganti jurusannya jadi yang lain, tapi saya tulis TI juga. Maaf ya teman-teman. Jadi ini tuh sudah berubah berhasil ya, Putu Devi Susanti namanya. Nah, bagian where ini juga sangat penting lagi, sehingga perubahannya tuh tidak mengenai di seluruh tabel. Nah, selanjutnya saya coba menggunakan perintah untuk mengupdate masal berdasarkan kriteria. Seperti saya coba contoh seperti ini ya, update mahasiswa, kemudian set IPK sama dengan misalnya seperti ini, where jurusan sama dengan teman-teman, maaf ya, tadi salah karena saya menggunakan koma sepertinya. Coba update mahasiswa, kemudian set IPK-nya sama dengan IPK plus 0,10, kemudian where jurusan sama dengan TI. Coba ya teman-teman. Nah, setelah berhasil, maka kita lihat ya tabel yang dihasilkan itu seperti apa datanya. From mahasiswa seperti ini. From mahasiswa, yang lupa itu koma. Nah, maka datanya tuh akan berubah seperti ini teman-teman. Jadi saya tadi menggunakan perintah update mahasiswa untuk mengubah data yang ada di tabel mahasiswa ini dengan menetapkan IPK-nya itu setiap IPK akan ditambahkan poin 0,10 dengan cara aritmetika seperti ini ya teman-teman. Jadi kita menggunakan operasi matematika di dalam perintah DML ini dengan cara seperti ini. Set IPK sama dengan IPK plus 0,10 where jurusan sama dengan TI. Nah, maka hasil yang dihasilkan, data yang dihasilkan akan menjadi seperti ini. Data yang sebelumnya 399, 390, 388, 366 menjadi data IPK yang sudah ditambahkan 0,10 seperti ini ya teman-teman.
Nah, selanjutnya saya coba menggunakan perintah untuk mengupdate mata kuliah misalnya. Mengupdate data yang ada di matkul seperti ini, misalnya set 4 SKS. Nah, dengan 4, kemudian where kode sama dengan IF201, misalnya seperti ini ya. Jadi kita mengubah SKS yang ada di matkul yang tadinya 3 SKS menjadi 4 SKS seperti ini. Kemudian kita periksa dulu apakah benar sudah masuk. Caranya select bintang, kemudian from matkul. Nah, sudah berhasil ya teman-teman, dari yang tadinya SKS-nya 3 menjadi 4. Seperti itu seterusnya adalah cara untuk mengupdate sebuah data mana yang ingin kita update seperti itu. Kita menggunakan perintah DML update, kemudian set kolom mana yang ingin diupdate, kemudian where juga jangan lupa supaya bukan semua yang ada di dalam tabel itu menjadi terupdate teman-teman, hanya bagian yang ingin kita ubah saja yang diupdate ya. Selanjutnya saya akan menggunakan perintah DML misalnya untuk mengupdate menggunakan like. Nah, contohnya seperti ini. Update mahasiswa, kemudian set jurusan, misalnya jurusan TI ya. TI. Jangan kita ubah jadi jurusan DKV misalnya. Kemudian where, di mana kita ingin mengubah nama, kita gunakan rumus yang ada di dalam DML ini ya, rumus like, misalnya n persen. Nah, maksudnya di sini tuh adalah seperti ini ya teman-teman. Kita melakukan perintah untuk melakukan update berdasarkan pola teks, bukan berdasarkan nilai yang pasti. Jadi kata kuncinya adalah like n, yang berarti sistem akan mencari semua mahasiswa yang nama depannya diawali huruf n. Semua mahasiswa yang memenuhi pola tersebut akan diubah jurusannya menjadi jurusan ini yang kita tetapkan, jurusan DKV. Jadi maksud operator like di sini itu dia sering digunakan ketika ingin membidik data yang tidak diketahui sepenuhnya, tetapi memiliki pola tertentu. Contohnya ketika hanya tahu inisial namanya saja atau sebagian teksnya. Setelah itu kita klik enter. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ya. Kita coba tampilkan hasilnya. Select bintang from mahasiswa. Nah, seperti ini. Jadi, awalan inisial N, awalan nama dengan huruf N itu, jurusannya kan tadi sudah diganti DKV, maka dia menjadi seperti ini ya. Nah, ini Irma jurusan DKV gitu. Nah, selanjutnya kita gunakan perintah lagi untuk menambahkan kolom dan menambah isi otomatis. Caranya seperti ini, misalnya alter table dulu, alter table mahasiswa, kemudian add email ya, dengan tipe varchar 100, kemudian update mahasiswa. Kita menggunakan perintah update lagi ya teman-teman, tapi di sini kita update-nya tuh secara otomatis. Misalnya seperti ini ya, update mahasiswa, kemudian set emailnya dengan menggunakan rumus concat dengan
Jangan lupa buka kurung, kemudian lower nama, kemudian student, jangan lupa Gmailnya ya, @student.com, kemudian klik enter. Nah, kemudian kita coba lihat hasilnya seperti apa. Seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi, kita baru saja menambahkan perintah alter table itu untuk menambahkan struktur table email ini ya. Struktur table email ini. Di perintah ini, kita tuh menambahkan kolom baru bernama email ke dalam tabel mahasiswa. Kemudian penambahan kolom ini membuat tabel mahasiswa ini tuh memiliki tempat baru untuk menyimpan data email yang sebelumnya belum ada. Nah, kemudian kita barulah mengisi kolom tersebut menggunakan perintah update. Di sini ya, perintah update mahasiswa dengan memakai lower nama. Gunanya untuk mengubah nama menjadi huruf kecil semua agar emailnya itu terlihat rapi seperti ini ya, teman-teman. Kemudian concat di sini itu gunanya untuk menggabungkan hasil dari nama ini dengan @student.com ini dengan emailnya. Jadi hasil akhirnya akan otomatis seperti ini teman-teman, seperti sudah diformat seperti itu ya. Nah, seperti ini hasil akhirnya. Kemudian saya akan mencoba perintah-perintah DML bagian delete ya. Select udah, update sudah, kemudian kita coba delete. Caranya pertama, kita ketikkan perintah misalnya delete from mahasiswa ya, where name sama dengan kita cari tahu nim mana sih yang ingin kita hapus, misalnya ya 2505552004 misalnya. Kemudian seperti ini. Nah, kemudian kita coba tampilkan hasilnya apakah benar sudah terhapus from mahasiswa. Nah, sudah dihapus ya teman-teman. Jadi, fungsi dari perintah delete di sini adalah untuk menghapus data yang sudah ada sebelumnya. Ketikkan saja delete, kemudian dari mana, dari tabel mana yang ingin kita hapus. Di sini kan kita ingin hapus dari tabel mahasiswa, jadinya delete from mahasiswa. Kemudian yang mana yang ingin kita hapus, kita tuliskan dengan cara mengetikkan perintah where name 2505552004 seperti itu misalnya ya. Kemudian selanjutnya kita misalnya ingin menghapus seluruh data. Jangan seluruh data ya. Kita ingin menghapus data dengan berdasarkan pola nama menggunakan like seperti tadi teman-teman. Jadi misalnya seperti ini, delete from mahasiswa, kemudian where nama. Kalau misalnya kita lupa mana yang ingin dihapus tapi kita hanya ingat inisialnya saja atau nama depannya saja atau huruf depannya saja, kita bisa menggunakan rumus like seperti tadi ya teman-teman. Jadi kita gunakan misalnya nama depannya E, jangan lupa persen, kemudian koma seperti ini. Nah, setelah itu kita coba lihat apakah benar sudah terhapus atau belum. From mahasiswa. Nah, sudah terhapus ya teman-teman seperti ini. Jadi, gunanya where nama like A di sini kita akan menghapus semua data dengan nama yang berawalan huruf E. Itulah gunanya rumus like ini.
Selanjutnya, saya coba misalnya menghapus seluruh data. Nah, untuk menghapus seluruh data itu, kita tidak perlu menggunakan where gitu ya misalnya teman-teman. Kita coba dulu saja. Misalnya delete from mahasiswa. Nah, seperti ini. Kemudian kita tampilkan hasilnya ya. Select from mahasiswa. Semua sudah terhapus, maka datanya akan kosong ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan where nama seperti itu, kita hanya mengetikkan perintah delete from mahasiswa, maka semua data akan dihapus. Jadi ketika teman-teman ingin mengubah salah satu saja, teman-teman harus mengetikkan where secara lebih spesifik, di mana yang ingin dihapus, apa yang ingin dihapus, seperti itu ya teman-teman. Kemudian sebentar. Saya cek dulu apa yang belum. Baik, sampai sini dulu. Praktik dari penggunaan perintah-perintah di dalam DML dari saya. Sekian, terima kasih telah. Baik, mungkin sampai sini dulu ya perintah-perintah yang saya praktikkan di dalam DML ini. Semoga teman-teman bisa dapat pelajaran dari presentasi saya. Walaupun tadi ada beberapa error, tapi semoga ada yang bisa dipelajari dari situ. Terima kasih dan sampai jumpa di presentasi-presentasi selanjutnya.